sebagai ketua DPC, aduh gimana perasaannya nih gitu. Wah, enggak lah, enggak. P3 atau partai lain? Kali ini bersama Haji Solihin yang namanya lagi menjadi pembicaraan di elit politik Kota Bekasi. Nah, ini biasa dipanggil Gusol. Gusol kemarin calon wakil wali kota di Pilkada. Assalamualaikum Gusol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Iya. itu udah Sampurasun ya kan gitu. Sampurasun Jawa Barat lah gitu. Siap. Kan. Gusol, Ya. waktu pertama tahu ada pencopotan sebagai ketua DPC, aduh gimana perasaannya nih gitu. Wah, enggak lah, enggak. Kita semin aja, santai aja, santai aja. Itu. Enggak ada kita takutkan politik itu. Oh, biasa. Seperti air mengalir saja. Dan ini sejarah pertama ya dicopot ya. Oh iya, iya. Artinya sebetulnya bukan dicopot ya. Di PLT. Di PLT kan. Oh, di PLT. Karena saya kan tidak sehalon dengan DPP yang gitu. Mardiono ini. Mardiono di situ. Nah, kaitan dengan alasan nih Gusol, di surat itu kan pernah disebutkan ada satu kalimat bahwa tidak ada sumbangsi kegiatan partai, kan gitu. Bener nggak itu? Padahal Gusol ini ikut pilkada loh. Itu gimana partai ngukurnya? Iya, itulah saya bingung bagaimana barometernya DPP menilai. Apakah DPP tidak lihat langsung dinamika politik di Kota Bekasi masalah pilkada kemarin, kan? Saya Bang, terus terang aja, nyalon itu kan untuk partai Bang, kan? Padahal saya kan sudah punya jabatan sebagai anggota DPRD Kota Bekasi dong. Saat itu anggota DPRD DPRD, dua periode ya? Udah mau 3 periode kan? 3 periode, masuk 3 periode. Masuk 3 periode. Karena saya ini kan pingin ada terobosan Kota Bekasi, karena dalam konteks DPRD ini kan kekuasaan kan terbatas. Seperti ibaratkan apa ya, motor Super X gitu. Cuman sebatas pengawasan ya, anggaran dan juga legislasi. Tidak punya arah kebijakan. Kalau kepala daerah kan punya kebijakan politik. Perubahan suatu daerah kan kembali kepada wali kota dan wakil wali kota. Itu ya esensi saya ke sana, Bang. Itu ketika saya menerima PLT, ya sahabat saya Nawal menyampaikan. Di telepon tuh, Gusol. Di telepon. Enggak di telepon. Di WA, di WA. Enggak di WA. Jadi dari mana itu? Jadi Nawal ke rumah saya. Oh, ke rumah dia. Nawal ke rumah saya menyampaikan, Bang, saya diberikan mandat oleh DPP, Abang saya sebagai PLT. Sudah kalau begitu nanti sampaikan aja ke ini ke DPC. Oh, DPC. Nah, beliau kan datang kan hari Sabtu. Ya. Udah sekarang aja Bang, nanti sampaikan aja secara resmi di DPC hari Minggu. Terus Gusol tuh dengan tenangnya menerima beliau gitu. Ya tenang lah, enggak biasa aja. Senyumin aja politik, enggak ada yang buat saya tuh enggak ada persoalan. Biasa dinamika seperti itu. Terus biasawan itu mungkin meminta logoan Gusol mungkin ya. Kan saya sampaikan, saya itu menolak. Karena apa menolaknya itu? Karena SKPLT itu Bang, ya kan yang bertantangan itu wakil sekjen, bukan sekjen. Kalau bicara undang-undang partai politik dan ADRT partai, terkait masalah keputusan yang sakral ini harus ditangani oleh ketum sekjen dong. Sekretaris Jenderal. Iya, ini kan wakil sekjen. Oh, ini wakil sekjen. Nah, ini kan sebetulnya kan melanggar ADRT. Nah, itulah saya menolak hal itu. Itu saya sampaikan. Jadi pas waktu beliau nih Pak Nawal ini datang ke rumah, akhirnya beliau balik lagi tuh. Yes, saya sampaikan Bang, nanti sampaikan ke DPC kantor, nanti undang semua pengurus, termasuk PH, PAC, Dewan Syariah, sampaikan aja nanti di forum pengurus bahwa sampean sekarang diamalkan menjadi PLT penggantinya saya. Nah, ketika saya datang, waktu saya baca lah keputusannya itu, keputusan itu ada poin di pertimbangan ini Bang, di poin C, bahwa saya katanya tidak melaksanakan kerja-kerja partai. Ini buat saya ini apa ya? DPP ini buat Pancasila tidak menghormati saya. Padahal saya ini mohon maaf.
saya nyalon wakil wali kota ini bukan hal mudah, Bang. Iya, itu puluhan miliar loh. Puluhan miliar Bukan. pilkada itu kan. Iya, Untuk jadi wakil saja iya. itu puluhan miliar. Dibilang tidak Iya, ada kerja-kerja partai. Iya. Gimana itu? Puyeng nggak? Iya. Gimana Gus Sol? Iya, iya artinya saya apa namanya, cuma saya merenung sebentar kok seperti ini DPP nilai saya. Apakah kemarin saya pilkada tidak dihargai? Padahal saya itu teman-teman, Bang, saya nyalon itu bukan untuk pribadi saya, Bang, untuk kepentingan partai dan kepentingan warga Kota Bekasi agar ada satu perubahan di Kota Bekasi. Itu yang saya lakukan, bukan pribadi saya. Kalau saya bicara pribadi, ngapain saya nyalon? Saya sudah punya jabatan sebagai anggota DPRD 3 periode, ya kan? Pertarungan pileg luar biasa, ya kan? Sudah jadi kita melangkah ke pilkada kan apa? Itu kan demi apa namanya, demi warga Kota Bekasi melalui partai politik yaitu P3. Dan 2 kursi itu bisa nyalon ya? Justru, Hebat ya? justru itu, Bang. Ini saya juga alhamdulillah dengan PKS, PAN, PSI memberikan saya rekomendasi luar biasa. Iya. Karena saya cuma 2 kursi, Bang, P3 ini. Artinya, mohon maaf ya, saya bukan masa jumawa, tidak. Semua warga Kota Bekasi menilai, ya. Di mana-mana Indonesia berdiri, partai politik berdiri P3 Kota Bekasi baru sekarang, Bang. Bahwa 2 kursi P3 bisa mencalonkan sebagai wakil kota. Bukan saya jumawa, semua kembali kepada warga Kota Bekasi menilai hal itu. Nah, di forum itu akhirnya keputusan apa itu? Saya nggak mengakui. Tidak mengakui. Artinya selama Mardiono saya nggak mengakui. Nggak mengakui PLT Nawal ini karena itu cacat hukum, cacat aturan itu. Dan akhirnya saudara Nawal juga jalan sesuai instruksi DPP-nya ya. Oh iya, dia menjalankan instruksi DPP dan DPW, melaksanakan muscapnya. Ya. Tapi kan setelah itu kan ada surat lagi DPP, Bang, bahwa membatalkan PLT itu. Yang ditandatangani siapa? Oleh Tat Yasin sendiri. Sekjennya sendiri. Sekjen sendiri. Sekjen. Tapi kopnya DPP dong. Kopnya DPP. Kop DPP yang saya kirim ke Bang. Tanpa ada ketua umumnya. Nggak ada. Karena ini dua orang kan tidak akur. Tidak akur. Tidak sinkron. Dan sekjen ini nggak sinkron dong. PT Nawal yang ditangani wakil sekjen bukan sekjen. Iya. Nah sekarang sekjen sendiri. Ya sudah. Artinya, nanti disitulah namanya nanti bagaimana pengakuan politik di terhadap publik Indonesia Kota Bekasi ini. Ya. Jadi selain itu ada isu menarik nih di P3 itu beredar bahasa Gus Sol ini 4L ya. Lu lagi. Itu framing kemana sih Gus Sol? Apa memang dulu kan ketuanya orang Madura nih. Betul. Sekarang dipegang orang Madura. Kapan mungkin itu ya? Gimana Gus Sol tanggapan? Inilah menurut pandang sayanya cara berpikirnya sempit, Bang. Bahwa Kota Bekasi ini kan kota heterogen. Ya, majemuk. Artinya semua suku semua ada. Ya. Wali kotanya bukan orang sini, wakil juga sama. Jauhkanlah feodalisme itu, Bang. Kita tunjukkan kerja kinerjanya. Ya, untuk bangun Bekasi. Bangun ya. Kota Bekasi. Mau orang asli, mau pendatang. Kalau kita ini latar belakang kita jangan ditampilkan, Bang. Ya. Yang penting mereka itu punya kesungguhan bekerja untuk membantu Kota Bekasi. Ya. Kan melalui partai politik kalau bicara politik. Kan seperti itu. Kalau masalah seperti itu cara berpikir sempit. Jadi cara berpikir sempit. Kenapa? Ini tidak baik ke depannya kalau bicara feodalisme, ya kan? Memang betul. Sebetulnya waktu tahun sebelum reformasi bukan orang-orang Madura, Bang. Orang sini, asli sini. Ada orang Bekasi. Kalau tidak salah Bapak Turmuji senior saya. Turmuji. Kalau nggak salah ya. Iya, sekarang di Kabupaten Bekasi. Kabupaten, ya. Dan yang kemudian Muhammad Said. Iya, beliau cukup bagus lah 3 periode menjadi DPRD ya waktu kan. itu sempat 4 kursi P3. Iya sama saya dia 4 kursi. Ya kan 4 kursi. Terus saya kan waktu beliau selesai 2 periode, saya menghadap ketua izinkan saya pingin maju mau jadi ketua DPC. Jadi saya sowan ya kan ke beliau karena beliau sudah selesai, saya sowan ke Muhammad Said. Ya artinya semua muhtamirin di Mustab menghendaki saya sebagai ketua DPC tahun 2016 waktu itu, periode pertama saya.
Waktu periode pertama saya itu empat kursi, Bang. 4 kursi. 4 kursi. Kenapa 4 kursi waktu itu, Bang? Dulu tuh pisah antara presiden dan pileg. Oh iya, betul. Pertama itu pileg dulu, baru presiden. Nah, sekarang, Bang, ini serentak. Nah, inilah sebetulnya jangan semua disalahkan di Kota Bekasi masalah penurunan kursi. Ada semua aspek yang kita harus dievaluasi. Termasuk isu nasional. Isu nasional. Yang kedua, mohon maaf, ada tsunami politik kemarin, Bang. 2019 itu, yaitu ketum kami. Pemilu kurang 1 minggu, ketum saya di Surabaya dikena OTT oleh KPK. Iya. Inilah ada semacam pembunuhan karakter untuk partai kemarin gitu, Bang. Itulah akibat banyak sebabnya, Bang, dalam konteks penurunan partai. Tetapi 2024, sebelum pilkada, sebelum pemilu, saya kan ombak, Bang. Saya masang baliho saya dan Anies. Iya. Itu luar biasa responnya, Bang. Saya dan Anies waktu itu. Banyak orang menyalon P3 di Kota Bekasi. Sampai nyalon DPR, sampai calon DPRD provinsi. Iya. Namun, dalam perjalanan politik, DPP ngusung Ganjar. Iya. Lah, ini kan tidak menjawab di konstituen P3. Nah, intinya apa? Kami sudah bekerja, semua kembali ke DPP untuk mengambil kebijakan politik secara nasional. Iya. Ada faktor efek ekor jas, Bang. Pasti ada. Nah, saya lebih suka itu pemilu misah, tidak serentak. Pileg sendiri, presiden sendiri. Kenapa? Tidak ada efek ekor jas presiden. Nah, ini. Karena kemarin 2 kali itu karena faktor usungan presiden P3 ini suaranya turun, Bang. Nah, jadi ya ada korelasi ya. Ada korelasi ya pastinya. Maka dari itu ketika pilkada kemarin ya kita alhamdulillah ya kan, zaman beda tipis 7.000 tanda kutip, ada operasi luar biasa ya kan. Itulah kita harus terima dengan lapang dada. Masalah itu yang penting kami sudah ikhtiar, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saya lakukan. Gus Sol, ini kan terus berpolemik, ada langkah yang akan dibawa ke ranah hukum nggak? Misalnya dari kisru polemik dualisme ini akhirnya. Oh, kalau saya di Kota enggak, Bang. Enggak. Tapi di Jabar sudah di bawah ranah hukum, Bang. Oh. Jadi SKUU ini sama Kang Pepep di bawah ke Pengadilan Jakarta Selatan sama Pengadilan Bandung, Kota Bandung, Bang. Iya. Termasuk Kota Bekasi itu menggugat sebetulnya di Bandung. Nah, ini. Jadi salah satu yang konsideran ya untuk. Iya, konsiderannya. Jadi intinya kami ini tidak mau gaduh. Kita ada salurannya pengadilan lah. Kita serahkan pengadilan akan menilai. Ya nanti tunggu aja gimana keputusannya pengadilan. Gitu. Nah, terakhir Gus Sol, soal aktivitas nih. Ini kan katanya Gus Sol setelah pasca pilkada aktif banget nih, tetap aktif, turun, bahkan memimpin organisasi seperti apa? Laski itu lembaga seni budaya Islam yang isinya Kosidaan seni, Marawis, Kosida, hadroh gitu ya. Iya betul. Bisa main Gus Sol hadroh? Oh bisa. Bisa. Dulu di kampung bisa. Kalau waktu kecil ya. Bisa. Hadroh, Itu kan inilah. Di Madura itu banyak. Ada. Jadi Laski ini kan seni tradisional, Bang. Di mana-mana, di musola, di masjid kan ada marawus, ada hadroh, ibu-ibu, anak-anak. Ini sebetulnya ini kan tradisional, seni tradisional kita harus bina dengan baik. Nah, ini kan ada unsur-unsur budaya Islam di dalam itu. Maka saya diberikan amanat oleh teman-teman untuk memimpin Laski ini di Kota Bekasi. Ya insya Allah lah kami akan kerja kolektif dengan teman pengurus di tingkat kota, tingkat kecamatan, nanti tingkat kelurahan sampai RW RT. Sudah ada berapa anggota Kota Bekasi itu? Pengurusan ada 55 Kota Bekasi. Anggota komunitas seni Kosida sudah sudah kan kita kan sudah bentuk di tingkat kecamatan. Dan juga ada bentuk ke tingkat kelurahan. Dan seni hadroh kan di mana ada, Bang. Iya. Ya kan di masjid, musola,
acara ratiban, Iya. misalnya muting rambut, hitanan kan semua pakai marawis sekarang. Jadi memang belum terkoordinir saja ya. Jadi mereka Ya ini kan sekarang, potensi. ya sekarang koordinir. Maka saya kemarin waktu saya sambutan, tolong kami ingin ada kooperasi dengan daerah. Iya. Itu jangan melihat latar belakang politiknya. Kita ini demi membangun Kota Bekasi dengan apa? Dengan seginya rezeki ini gitu. Iya, iya. Gitu. Sol, kalau disuruh pilih P3 atau Laski, pilih mana tuh, Sol? Jadi gini, kalau saya Bang, yang penting Jawaban singkat nih. oh, ya dua-duanya lah. Dua-duanya. 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 Nah, Semua kan kalau Laski kan kerja-kerja sosial iya. kemasyarakatan. Ah. Kalau partai ini kan politik ini kan ada sebenarnya politik praktis untuk membawa aspirasi melalui partai politik. Nah, ketika partai politik punya kursi di DPRD, DPRD provinsi, DPR kan kita bisa di bawah aspirasi itu kepada lembaga legislatif. Nah, ini harus dijawab spontan nih pertanyaan saya nih, Gus Sol. P3 atau partai lain? Cepet Gus Sol jawab. Di tengah Masih nggak mau jawab dia. Iya, masih malu-malu. DPRD atau DPR RI? DPRI. Oh, DPR RI. DPR RI. Jelas ya. 2029 DPR RI. DPRI. Terakhir Gus Sol, harapannya untuk P3 ke depan dan juga untuk Laski ke depan di Kota Bekasi. Pertama, saya mengharapkan P3 ke depannya lebih besar, lebih maju, bisa nambah kursi, ya kan. Namun ke depannya ini kita banyak PR sebetulnya ya. Siapapun nanti ketua partainya ya. PR terbesar nanti jangka pendeknya itu nanti menghadapi verifikasi faktual. Karena P3 kan tidak masuk parlemen. Ya. Pasti ada namanya verifikasi faktual. Ya. Lalu kedua, nanti kan bicara dapil. Dapil penting. Oleh karena itu tergantung dari ketuanya besok P3 ini apakah 5 dapil dipertahankan atau bagaimana kan sebetul. Ya, tahun 6 kembali ke Iya kan 6. Karena dapil penting. Kalau 5 dapil kan arti satu dapil kan bisa kursinya lumayan banyak. Ya. Bisa 10, ada 9 kan. Paling kecil 9. Artinya untuk potensi ada kursi ada untuk P3 atau partai menengah. Ya. Nah, lalu nanti bagaimana untuk mengelola caleg? Ini nggak mudah untuk kita ini caleg ini, ya. Oleh karena itu ini kembali kepada kepemimpinan ketua partai besok. Itu Bang. Siap. Gus Sol, terima kasih banyak. Hari ini kita diskusi panjang lebar tentang P3 dan dinamikanya, juga kegiatan Gus Sol. Next mungkin kita bisa bicara lebih panjang lagi Gus Sol. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan P3 kembali solid. Dan amin. Gus Sol sendiri tetap diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Bagi yang mau speak up Ya. di Ini Jabar bisa ditunggu di Ini Jabar channel. Jabar istimewa. Jabar istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.